terakhir juara ya gimana Bang? Ya tentunya memang ini merupakan pencapaian yang luar biasa buat tim Thomas Indonesia karena menjadi gelar ke-15 pastinya untuk tim Thomas. Apresiasi untuk setiap pemain yang ada di tim Thomas Indonesia di mana memang mereka menunjukkan performa yang brilian di sepanjang gelaran dari tim Thomas atau Thomas Cup 2024. Setiap nama kemudian juga setiap nomor mampu untuk bisa menunjukkan performa yang brilian walaupun memang tadi di game pertama ya sebetulnya ada kekalahan yang didapatkan oleh nomor tunggal putra melalui Anthony Sinisuka Ginting akan tetapi di nomor kedua sampai dengan nomor keempat Indonesia mampu untuk bisa mendapatkan kemenangan jadi ini sangat sangat luar biasa prestasi yang ya membanggakan tapi juga tentu perlu evaluasi juga pastinya untuk setiap pemain agar jangan berpuas diri terlebih dahulu karena masih akan ada gelaran selanjutnya yang lebih tinggi lagi levelnya yaitu adalah Olimpiade 2024 yang akan berlangsung di Paris begitu. Artinya ini 4 tahun penantian terobati dengan manis nih Mas. Apa yang membuat Indonesia kembali juara kali ini? Ya, penantian 4 tahun tapi juga kita perlu tahu apabila memang tim Thomas Indonesia ini secara nama, secara prestasi terbilang sangat baik di antara negara-negara lain disusul oleh China pastinya, China dengan 10 trofi tapi juga dengan adanya trofi yang ke-15 yang didapatkan oleh tim Thomas Indonesia ini kan menunjukkan adanya level konsistensi ya dan juga pastinya grafik yang konsisten dari mulai 2016 sampai dengan 2024. Ini pencapaian yang harus dijaga, yang harus dirawat juga pastinya karena bicara prestasi badminton Indonesia kan memang seringkali yang dikritisi adalah inkonsistensi di setiap kejuaraan BWF gitu. Tapi untuk kejuaraan Thomas sendiri punya gengsi yang berbeda, begitupun juga Uber. Jadi harapannya bukan hanya tim Thomas saja yang mampu untuk bisa menunjukkan permainan yang solid di setiap nomornya dan juga di setiap kejuaraannya. Ini adalah edisi ke-33, jadi harapannya nanti di edisi ke-34 tim Thomas juga bisa mengulangi lagi pencapaian yang mereka dapatkan di tahun ini. Begitupun juga Uber ya, karena penantian lama justru ada di Uber sebetulnya sejak terakhir tahun 1994 kalau tidak salah atau 1996. Kala itu masih ada nama-nama seperti Mbak Susi Susanti, kemudian juga Mbak Yuni Kartika, rekan saya kerja juga ya di Anyu Sport. Jadi ya kita perlu kawal sih sebetulnya apa yang telah diperoleh baik di tim Thomas dan juga tentunya tim Uber karena tahun 2024 ini pastinya menjadi tahun yang baik untuk badminton Indonesia dan semoga bisa lestari. Karena kan memang kuncinya itu adalah bagaimana bisa mempertahankan performa yang konsisten gitu. Jadi setiap jati diri semua pemain ini yang perlu untuk dipertaruhkan juga pastinya di setiap kejuaraan. Cuman ya sekali lagi pasti bangga dengan apa yang telah digapai, apa yang telah dicapai dan ditunjukkan oleh tim Uber dan juga tim Thomas Indonesia. Tapi apa pemain di generasi sekarang seperti Jojo, Ginting, mungkin Fajri, Bakri di tengah masa keemasan itu seperti apa? Ya mereka tentunya menjadi role model ya, role model yang baru karena ya saya mungkin bisa sedikit menggambarkan bagaimana kecintaan saya dengan badminton Indonesia itu diawali pertama kali ketika melihat sosok seorang Taufik Hidayat. Waktu itu saya ngefans banget sama Taufik Hidayat yang ya memberikan prestasi prestisius untuk Indonesia. Tapi untuk saat ini memang nama-nama seperti Jonathan Christie, kemudian juga Anthony Sinisuka Ginting, mereka adalah role model untuk pemain-pemain muda dan di sana juga sudah bersiap pastinya untuk menanti giliran ya memberikan prestasi bagi Indonesia. Ada Chico Aura Diwardoyo, kemudian juga ada Alwi yang dimana memang secara usia mereka masih muda, jadi kesempatan mereka masih panjang untuk bisa memberikan prestasi, untuk bisa step up lagi pastinya di setiap kejuaraan yang mereka bisa dapatkan ya secara kesempatan begitu. Jadi Jojo sangat baik, dia adalah sosok yang religius, begitupun juga Anthony Sinisuka Ginting, walaupun mungkin sering naik turun tapi tetap saja bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Anthony di momen-momen penting, momen-momen krusial dia seringkali memberikan kejutan. Jadi semoga dua nama ini bisa terus memberikan motivasi kepada para pemain muda karena kan kuncinya adalah regenerasi itu harus terus ada gitu dan memang untuk saat ini gue yakin kalau PBSI juga berhitung sih untuk masa depan badminton Indonesia yang lebih cerah. Artinya Gitu. ini gelar terbanyak ya dari seluruh negara. Tanggapannya gimana? Gelar terbanyak, oke, kita bisa bangga di situ, tapi tentunya memang secukupnya aja. Karena kan pasti setiap negara pun juga ingin untuk bisa mengikuti, ingin untuk bisa mengalahkan, ingin untuk bisa punya pencapaian seperti yang didapatkan oleh tim Thomas Indonesia. Tapi juga kita perlu harus mempersiapkan di setiap tahun ya, gitu. Jadi setiap tahun perlu ada pengembangan yang
yang apa ya, gue bisa gambarkan progresif ya dari tim PBSI, mulai dari pemain-pemain prianya, pemain-pemain wanitanya, karena badminton ini adalah salah satu cabang olahraga yang seringkali mengharumkan nama Indonesia gitu, selain sepak bola ya. Oke, siap Kak. Kak, ini ya, ini Piala Thomas kita gagal ngeboyong piala lagi setelah di grup dan semifinal tampil superior, apa penyebabnya menurut pandangan lo? Iya, tapi oke, pertama-tama pastinya saya thanks dulu lah buat pemain dari tim Thomas Indonesia ya. Walaupun mungkin masih belum berhasil untuk di tahun 2024 ini. Ini tentunya menjadi apa ya, pencapaian yang sama seperti tahun 2022. Tetapi di Thomas Cup 2024 penampilan yang ditunjukkan oleh setiap nomor, setiap nama yang ada di tim Thomas Indonesia sangat luar biasa. Mereka sudah memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang mereka bisa untuk berikan buat Indonesia pastinya, walaupun mungkin masih belum berhasil dengan kekalahan yang didapatkan oleh Indonesia dari China, tapi gue yakin pengalaman yang mereka miliki di 2024 ini bisa menjadi batu loncatan tentunya, bukan hanya sekedar di Piala Thomas atau Uber saja, tapi juga tentunya untuk kejuaraan-kejuaraan lain yang masih banyak di sepanjang tahun 2024, termasuk juga untuk nama-nama yang akan memperkuat tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade 2024 seperti Jojo di sana, Anthony Sinisuka Ginting, kemudian juga ada Fajar Hendrian, di mana mereka nantinya akan mewakili Indonesia di ajang Olimpiade. Jadi pengalaman yang luar biasa. Semoga mereka juga bisa menunjukkan perform yang step up lagi gitu. Walaupun sedih, tidak full senyum, cuman setidak-tidaknya kita bisa melihat adanya perkembangan. Itu yang perlu untuk dijaga dan perlu untuk disyukuri. Tapi apa tim Thomas China lebih kuat dari kita? Ya, sebetulnya berimbang ya di antara kedua negara ini. China, kita tahu jika memang mereka seringkali memberikan apa ya, kejutan-kejutan, dan ya kejutan yang dikasih China pun juga pastinya sangat konsisten sejauh ini. Tapi ya Indonesia setidak-tidaknya juga punya nama-nama yang luar biasa, dan sejarah Indonesia, begitupun juga sejarah dari China ini seimbang. Jadi memang gambarannya adalah China dan juga Indonesia adalah dua negara terkuat dari Asia yang sering memberikan prestasi yang luar biasa di badminton dunia. Begitu. Tapi timnas Indonesia ini apa grogi karena melawan tuan rumah? Ya sebetulnya memang bukan grogi sih, tapi tentu kita perlu melihat ya bagaimana ambisi dari China ini sangat luar biasa. Mereka menginginkan untuk bisa mengawinkan gelar Uber dan juga Thomas, apalagi main di Chengdu di China. Ini menjadi advantage buat mereka, dan ya yang harus dipelajari oleh tim Thomas dan juga tim Uber Indonesia adalah bagaimana caranya untuk kita bisa kembali mengukir lagi capaian yang sama tapi diakhiri dengan gelar juara.